Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang menuju 500 subscriber pertama. Klik tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di sebuah ruangan yang dipenuhi aroma samar dari ekstrak amanta dan ramuan Eye of the Spirit, kaki tangan Kevin yang sedang dirasuki oleh Klein dipaksa untuk melafalkan nama kehormatan The Fool. Di tengah gumaman monoton yang berirama dan aroma yang membuat pikiran sulit berkonsentrasi, tubuh roh pria itu perlahan menghilang. Ia menjadi linglung, namun tetap mempertahankan sedikit kejernihan yang aneh, seolah sedang menghipnotis dirinya sendiri. Dengan bantuan Klein dalam wujud tubuh roh, serta umpan balik dari pelafalan nama kehormatan The Fool, ia perlahan memasuki keadaan, berjalan dalam tidur buatan. Proyeksi astralnya mendekati kabut abu-abu yang amat tinggi, dan lokasi misterius di atas kabut abu-abu itu. Klein segera memanfaatkan kesempatan itu, mengakhiri pemanggilan, lalu kembali ke istana kuno yang menjulang, tempat ia duduk di kursi milik The Fool. Ia melihat lingkaran cahaya terang beriak di sekelilingnya, membentuk sosok samar dari kaki tangan Kevin. Ruang misterius itu sedikit bergetar karena dipengaruhi oleh ritual tersebut. Sebagian energi perlahan terlepas dan mulai mengalir. Klein mengambil kartu Black Emperor, dan sebuah boneka kertas muncul di tangannya. Dengan satu gerakan pergelangan tangan, boneka kertas itu melayang keluar, menyerap seberkas energi yang terlepas dari kabut abu-abu. Ia kemudian berubah menjadi seorang pria yang mengenakan topi hitam dan jaket kapas tebal. Sosok itu tampak identik dengan kaki tangan Kevin, bahkan auranya pun tak dapat dibedakan dari yang asli. Boneka kertas itu tumpang tindih dengan bayangan samar target, dan membantunya menahan batasan misterius yang tertanam dalam tubuh rohnya. Pada saat yang sama, Klein menggenggam kartu Black Emperor dan menyebarkan spiritualitasnya, menyentuh proyeksi kaki tangan Kevin yang terbentuk dari cahaya murni. Ini adalah salah satu penerapan dari tindakan rahasia, suatu keadaan di mana manusia lemah dan makhluk agung dapat sedikit selaras satu sama lain, merasakan pengetahuan yang sesuai, serta memperoleh pengalaman ajaib dalam bentuk jiwa dan roh. Tidak seperti biasanya, kali ini Klein-lah yang berperan sebagai makhluk agung. Dalam keadaan interaktif yang begitu erat ini, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari makhluk agung, sementara makhluk agung dapat menggunakan pertanyaan untuk memperoleh informasi yang diinginkannya. Andai saja aku menguasai bidang pikiran, aku bisa saja menanamkan sugesti halus, pikir Klein. Ia bertanya melalui spiritualitas yang terhubung. Ada orang kuat seperti apa di Villa Kevin? Tanpa ada perlawanan, proyeksi itu mentransmisikan ingatan kepada Klein, membuatnya merasa seolah sedang menonton film holografik. Pria bertopi itu berdiri dengan hormat dan penuh ketakutan di sebuah ruangan. Di hadapannya ada seorang pria parubaya, dengan setelan ekor hitam dan wig putih. Pria itu memiliki wajah panjang dan kurus, dengan ekspresi kaku. Bibirnya yang selalu terkatup rapat menimbulkan kesan dingin luar biasa. Ia mengikuti rantai emas pada arlojinya, mengeluarkan jam saku dengan warna yang sama, menekannya untuk membuka, dan berkata dengan suara dalam, "Lihat aku." Pria bertopi itu tak berani membantah. Ia menegakkan kepala dan menatap ke depan. "Ya Tuan Harras." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ia melihat sepasang mata berkilat dengan cahaya aneh, dan mendengar perintah. "Jaga kerahasiaan, kau tidak boleh membocorkan apapun yang kau lihat atau dengar di villa ini, kepada siapapun." Pria bertopi itu gemetar tanpa alasan, merasakan dorongan mutlak untuk mematuhi perintah tersebut. Ia menunduk lagi dan berkata, "Ya Tuan Harras." Pria bertopi itu membawa seorang gadis tak sadarkan diri, menuruni tangga menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Ada sebuah ruangan kecil yang terpisah dari lainnya. Di dalamnya duduk seorang pria berjanggut dengan usia tak jelas. Pria berjanggut itu memiliki sepasang mata biru dingin yang menakutkan. Ia sedang memegang kain flanel tipis, dan dengan hati-hati membersihkan senapan abu-abu keputihan di atas meja. Senapan itu tebal dan panjang, dihubungkan oleh pipa ke sebuah kotak mekanik besar dengan warna serupa. Itu adalah senapan uap bertekanan tinggi, barang militer yang dikontrol ketat. "Tuan Belis,"
Pria bertopi itu menunduk memberi salam. Ia kemudian masuk ke struktur bawah tanah yang rapi seperti penjara. Ia mengurung gadis tak sadarkan diri itu di salah satu ruangan kecil. Setelah mengunci pintu, ia kembali ke koridor dan mengambil lentera yang menjadi bagiannya. Saat itu, ia melihat sosok seseorang perlahan mendekat dari ujung koridor lain. Sosok itu tampak mampu menembus kegelapan tanpa bantuan cahaya. Dengan bantuan lentera, pria bertopi itu menyadari bahwa sosok itu adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Wanita itu mengenakan topi bundar coklat, blus putih tipis dengan tali penyangga, serta sepatu bot kulit setinggi lutut. Ada bekas luka lama di wajahnya, dan senyum kejam di sudut bibirnya. Pria bertopi itu menunduk ketakutan sambil tergagap. "Nyonya Katie." Wanita itu mengabaikannya. Langkah demi langkah, ia berjalan melewatinya seolah pria itu hanyalah udara. Begitu wanita bernama Katie itu pergi, pria bertopi itu menyeringai dan mengumpat pelan, "Pelacur sialan. Kalau sudah diranjang, pasti lebih bersemangat dari pelacur manapun." Ia menegakkan pinggang, mengambil lentera, lalu meninggalkan ruang bawah tanah. Pria bertopi itu bertemu dua pria di aula besar yang berkilau emas. Salah satunya memiliki tinggi sekitar 1,65 meter dan agak gemuk. Wajahnya biasa saja, namun matanya selalu menimbulkan rasa takut. Yang satunya lagi sedikit lebih tinggi dari 1,70 meter. Terlihat agak tua dengan beberapa kerutan dan hidung tinggi. Mata coklatnya penuh semangat, tidak tampak menakutkan. "Tuan Kevin," sapa pria bertopi itu kepada pria gemuk parubaya, lalu menoleh pada yang lain. "Tuan Parker." Dalam cahaya fajar yang mulai merekah, pria bertopi itu kembali bertemu dengan pria dingin bernama Tuan Harras di pintu masuk ruang bawah tanah. Harras dengan wig putihnya menatapnya sekilas, lalu mengulurkan tangan kanan ke arah pintu masuk ruang bawah tanah dan mengucap dengan hikmat, "Confinement." Tanpa suara, suasana di sekitar berubah secara halus. Ada 4 beyonder, paling tidak 4. Yang terkuat sepertinya Tuan Harras itu, minimal urutan 6, mungkin bahkan urutan 5. Jalur apa itu? Sepertinya mirip dengan jalur Black Emperor. Mengandalkan perintah dan tatanan. Dari apa yang kulihat barusan, batasannya hanya berlaku di ruang bawah tanah, bukan seluruh villa. Benar, dengan banyaknya orang keluar masuk di siang hari, akan merepotkan jika pembatasan mencakup seluruh tempat. Tapi apakah malam hari juga sama? Klein menganalisis informasi yang ia peroleh, dan kembali bertanya, bagaimana tata letak keseluruhan villa itu? Ia segera menerima umpan balik, dan melihat aula megah, ruang makan luas, koridor penghubung, kamar mandi, serta pemandangan ruang bawah tanah. Dari semua itu, Klein menyusun gambaran kasar tentang tata letak Villa Kevin di dalam pikirannya. Merasa spiritualitasnya mulai terkuras, ia mengajukan pertanyaan terakhir, siapa saja tokoh penting yang memiliki hubungan dekat dengan Kevin? Pemandangan di depan matanya kembali ke aula megah tadi. Gadis-gadis setengah telanjang bersujud sambil menuangkan minuman bagi para tamu, membiarkan diri mereka dipermainkan dan dilecehkan. Sebagian bahkan diseret ke tempat sepi untuk diperkosa. Mereka masih muda, dengan wajah pahit dan kosong. Sedikit saja mereka lamban atau tidak bersemangat, cambuk dari pelayan dan pengawal Kevin langsung menghujani mereka. Tak satu pun dari para pelayan itu menunjukkan simpati sedikit pun, meski melihat kebejatan itu. Mereka malah saling berebut untuk tampil lebih menonjol, demi mendapatkan hadiah. Klein melihat Kevin di antara para tamu, juga Tuan Harras yang dingin, serta seorang anggota parlemen dari House of Commons yang sering muncul di surat kabar. Fardera, pria gemuk yang disebut wakil kepala. Apakah itu salah satu wakil kepala kepolisian Backlund? Salah satu pejabat tinggi kepolisian. Tak ada satupun pelayan di villa itu yang benar-benar bersih. Tapi itu bisa dimengerti. Orang-orang yang direkrut pasti sudah disaring dengan ketat, harus benar-benar dapat dipercaya. Klein mengusap dahinya, menghentikan ritual tindakan rahasia. Pria bertopi itu hanyalah pemimpin kecil, dan hanya sebatas itu pengetahuannya. Bahkan saat ini, batasan misterius dalam dirinya tetap tidak terganggu.
Klein mengakhiri ritual dan membiarkannya lenyap dari atas kabut abu-abu, lalu kembali ke dunia nyata. Ia duduk di tepi ranjang dan menatap pria bertopi yang pingsan itu. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, ia menimbang kemungkinan rencana aksi dan mempertimbangkan satu demi satu skema. Akhirnya, Klein menemukan gagasan yang pasti. Barangkali, aku tidak memerlukan rekan sama sekali. Seorang rekan hanya akan menjadi beban dan menyulitkanku melarikan diri bila keadaan memburuk. Menentukan waktu yang tepat sangatlah penting. Sekitar 50 menit kemudian, pria bertopi abu-abu gelap muncul di Isborough, menuju kawasan yang dikuasai geng Zepmanger. Begitu melihat beberapa pria berkulit gelap, kurus, dan berwajah ganas, ia segera mendekat. Berpura-pura tidak melihat arah jalannya, ia menabrak salah satu dari mereka. "Sialan, dasar sampah kalian!" serunya sambil meninju salah satu pria itu. Kaum dataran tinggi yang gemar berkelahi tidak tinggal diam, dan segera membalas serangan. Dalam perkelahian itu, pria bertopi mencabut belati, dan lawannya juga menghunus senjata. Krak! Dalam pertarungan sengit itu, belati menancap di leher pria bertopi. Ia gagal menghindar. Bilahnya menembus arteri. Ia jatuh, darah merah membentuk genangan di bawah kepalanya. Nyawanya cepat melayang, dan sosok transparan samar di dalam tubuhnya segera lenyap. Klein kembali ke atas kabut abu-abu, lalu menggunakannya sebagai pijakan untuk masuk lagi ke tubuhnya sendiri. Ia membuka mata di penginapan murah di distrik Sherwood. Ia membersihkan sisa-sisa bukti, kemudian menuju meja depan untuk memeriksa keluar dari kamar. Dalam perjalanan kembali ke Jalan Minsk, Klein sekali lagi naik ke atas kabut abu-abu. Kali ini, ia hendak melakukan ramalan atas satu informasi sederhana namun penting. Ia mengambil pena, lalu menulis satu baris kalimat. "Waktu makan malam Kevin hari ini." Setelah meletakkan pena berwarna merah tua, Klein mengambil selembar kertas bertuliskan kalimat pernyataan ramalannya, lalu bersandar di kursinya. Bibirnya bergerak pelan, berulang kali berbisik, "Waktu makan malam Kevin hari ini." Suara Klein bergema di atas kabut abu-abu yang kosong, sementara matanya perlahan berubah gelap, dan kelopak matanya menurun. Dalam bentangan mimpi yang terfragmentasi, ia melihat ruang makan luas nan elegan. Di sana, terdapat peralatan makan porselen berlapis emas, kaviar, ayam panggang, semur domba, stik iga goreng, ikan tulang naga goreng garing, sup kental berkrim, dan banyak lagi. Makanan-makanan itu disusun dalam urutan tertentu, sesuai permintaan di depan para tamu makan. Di antaranya ada Kevin yang agak gemuk, pria parubaya berambut palsu putih bernama Haras, perempuan berbaju tipis bernama Katie, serta Parker, lelaki tua yang wajahnya tampak tak menakutkan karena usia. Dari ujung meja makan, ia bisa melihat sebuah jendela berhias dekorasi indah. Di luar jendela, awan-awan tipis melayang, dan bulan merah tampak samar di udara. Klein membuka matanya, dan menandai posisi bulan dalam mimpinya. Dengan pengetahuannya tentang astromansi, ia segera menghitung perkiraan waktu yang sesuai. Sepertinya antara pukul 7.30 hingga 7.45 malam. Melihat dari situasinya, Kevin dan yang lain sudah menyantap lebih dari separuh makanan mereka, jadi aku bisa memundurkan waktunya 15 menit. Berarti pukul 7.30 adalah waktu terbaik. Gumam Klein dalam hati, menafsirkan wahyu dari ramalannya. Makan malam pukul 7.30 bukanlah hal langka. Di kerajaan Loen, dan bahkan di benua utara, waktu itu justru umum, karena banyak orang kelas menengah, baik karena keadaan pribadi maupun sewa rumah yang murah, tinggal di pinggiran kota, dan harus menempuh perjalanan dengan lokomotif uap jarak pendek. Saat tiba di rumah, biasanya sudah lewat pukul 7 malam, jadi wajar bila mereka makan antara pukul 7.30 hingga 8. Klein pernah mengalami hal serupa di kota Tingen, tapi alasannya berbeda. Ia tak memiliki pelayan maupun istri yang mengurus rumah. Begitu ketiga bersaudara itu pulang, mereka harus sibuk cukup lama sebelum bisa menikmati makanan hangat. Inilah sebabnya, warga biasa dan kalangan miskin
sering makan malam antara pukul 7.30 dan 8. Karena jarak antara makan siang dan makan malam cukup panjang, afternoon tea yang seharusnya menjadi kebiasaan kalangan atas pun menjadi populer di kalangan menengah dan rakyat biasa. Setelah menyelesaikan tafsirnya, klien teringat pada wahyu yang baru diterimanya dan tiba-tiba sadar akan satu hal. Di mana istri dan anak Kevin? Mereka tak tampak di ruang makan. Apakah Kevin penganut fanatik Lord of Storm, sehingga istri dan anaknya harus makan di ruang kegiatan? Atau ada alasan lain? Atau mungkin ia belum menikah dan tak punya anak, tapi dia sudah parubaya. Klien mencoba meramal jawabannya, tapi tak menerima wahyu apapun, jadi ia menyerah. 7.30. Ulangnya dalam hati, sebelum kembali ke dunia nyata. Menjelang malam, bahkan di rumahnya sendiri, Kevin yang mengenakan dasi kupu-kupu formal, menyipitkan mata, menatap anak buahnya yang berdiri di depannya, dan bertanya dengan suara lambat namun dingin. "Fabian sudah mati?" "Ya Tuan," jawab bawahannya. Suaranya bergetar meski sudah bertahun-tahun bekerja bersama Kevin. "Odysseus, panggil aku Tuan." "Tuan? Dalam beberapa tahun, kau harus memanggilku Tuan Kevin." Kevin melonggarkan dasi kupu-kupunya, lalu dengan santai menyiapkan cerutu tebal. "Kapan Fabian mati? Bagaimana caranya?" "Sore ini, aku mengirimnya ke Isborov untuk mengurus sesuatu. Tapi dia bentrok dengan geng Zepmanger dan ditusuk di leher." Odysseus menjawab dengan suara gemetar. Sambil memanggang ujung cerutunya, Kevin berkata datar, "Fabian memang bodoh. Tapi apakah orang-orang geng Zepmanger itu tak tahu bahwa dia anak buah bodohku?" "Tuan, seperti yang Anda tahu, orang-orang dataran tinggi sering bergabung dengan geng Zepmanger begitu tiba di Isborov. Mereka kasar, tak berpikir panjang, dan tak peduli siapapun," jelas Odysseus cepat-cepat. Kevin mendengus. "Mereka lupa kalau ini bukan dataran tinggi? Atau mereka lupa siapa aku?" "Odysseus, aku ingin mayat pemimpin geng Zepmanger dari blok itu. Bisa kau urus? Kalau tidak, aku akan menenggelamkan istrimu, anakmu, dan dirimu ke sungai Tusok." "Tidak masalah Tuan," seru Odysseus segera. Lalu, dengan suara lebih pelan, ia bertanya, "Siapa yang bisa kukerahkan?" Kevin hendak menjawab, ketika pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria parubaya berambut palsu putih masuk. Haras. Ia menatap dingin ke arah Odysseus, sebelum memandang Kevin. "Aku dengar salah satu anak buahmu bentrok dengan geng di Isborov dan tewas?" "Ya Tuan Haras." Kevin berdiri sambil membawa cerutunya. Haras menatap mata Kevin. "Kau ingin membalas mereka?" Keringat menetes di dahi Kevin. "Tidak, sama sekali tidak Tuan Haras. Anda salah paham." Haras mengangguk tipis. "Ingat, di masa genting seperti sekarang, kita harus sebisa mungkin menghindari masalah, kecuali benar-benar perlu." Ia berhenti sejenak untuk mengamati reaksi Kevin. "Kau bukan satu-satunya pedagang manusia di Backland. Kami bisa mendukungmu, tapi kami juga bisa mendukung yang lain. Ingat itu. Alasan aku memilihmu dulu bukan karena kau yang terbesar, tapi karena kau cukup kejam, tak tahu malu, dan berhati-hati." Di samping, Odysseus mendengarkan dengan cemas. Ia berharap bisa berubah jadi udara saja, agar tak perlu melihat betapa rendah hatinya Kevin di depan pria itu. Tanpa sedikit pun menunjukkan amarah, Kevin tersenyum dan berkata, "Tuan Haras, kekhawatiranku hanya kematian Fabian mungkin tidak sederhana. Aku khawatir hal itu bisa mengganggu rencana Anda." "Tidak, tak ada masalah dengan kematiannya," jawab Haras mantap. "Aku tak menerima umpan balik apapun." "Begitukah?" Kevin pura-pura tersadar. "Kalau begitu, aku tenang." Ia menatap Odysseus dan memberi isyarat agar pergi. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Tuan Haras, dalam pengiriman kali ini, ada barang yang sesuai dengan selera Anda." Melihat ekspresi Haras sedikit melunak tanpa memperlihatkan emosi apapun, Kevin buru-buru menambahkan, "Kami sudah menyelesaikan pengumpulannya." Haras mengangguk perlahan.
Kirimkan ke kamarku malam ini. Ya Tuan Haras. Kevin menjawab dengan senyum lebar. Begitu Haras pergi, wajah Kevin langsung muram. Ia menarik napas panjang dan berbisik, "Semoga kali ini kau menepati janji. Aku tak ingin terlibat lagi dalam hal-hal seperti ini." Ia masih mengingat jelas tahun itu, saat festival panen, seseorang datang menemuinya, meminta sekumpulan gadis muda yang polos. Sejak hari itu, jalan hidupnya berubah total. Ia menguasai 1/5 pasar perdagangan budak gelap. Dengan cepat ia menjadi salah satu taipan terkenal di Backlund, berkenalan dengan tokoh-tokoh penting, dan menyeret mereka ke jurang kehinaan. Kini, ia sangat ingin menutupi dosa masa lalunya. Ia ingin Kevin melalui semacam penebusan, agar bisa benar-benar menjadi bagian dari kaum atas. Tapi untuk saat ini, ia belum mampu. Menatap cerutu di tangannya, ia mengambil bingkai foto berisi dirinya, bersama seorang wanita cantik dan 2 anak. Ibu jarinya mengusap permukaan kaca bingkai itu, dan dengan mata menyipit ia berbisik, "Setelah transaksi ini, kalian seharusnya bisa kembali." Saat waktu makan malam tiba, Kevin keluar dari ruang kerjanya, dengan senyum hangat terpampang di wajahnya. "Madam Katie, malam ini ada kaviar kesukaanmu dan ayam panggang khusus untukmu," katanya kepada wanita berbaju tipis itu. Katie menyentuh bekas luka lama di wajahnya, dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kevin tahu wanita itu pendiam dan keras, jadi ia tak memaksa berbicara. Ia hanya memperhatikannya duduk. Lalu Haras, dengan rambut palsu putihnya, memasuki ruang makan, dan memberi anggukan kecil pada semua tamu. Parker yang sudah tua menyesap anggur pembuka sambil tersenyum, dan memberi isyarat agar Kevin duduk. Serbet putih dibentangkan, makanan dihidangkan satu persatu. Kevin mengangkat gelasnya dan terkekeh. "Demi Lord of Storm yang agung, mari bersulang untuk masa depan yang indah." "Untuk masa depan yang indah?" jawab Parker. Harus tak bicara apapun, hanya mengangkat gelas sebagai isyarat. Katie sama sekali tak mengacuhkan mereka. Pada saat itu, jam klasik yang tergantung di aula menunjukkan pukul 7.23. Di sebuah hotel murah di kawasan Backlund Bridge, klien yang sedang menyamar mengeluarkan arloji emasnya memeriksa waktu dengan cermat. Lalu ia mengambil Holy Night Powder dan menyegel ruangan dengan dinding spiritual. Setelah itu, ia cepat menyiapkan altar dan melakukan ritual. "Aku memanggil atas namaku, The Fool yang bukan berasal dari era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, raja hitam dan kuning yang menguasai keberuntungan." Begitu ritual selesai, klien segera melangkah 4 kali berlawanan arah jarum jam, dan naik ke atas kabut abu-abu, bersiap untuk menjawab dirinya sendiri. Di dalam istana yang menjulang tinggi, ia melihat pintu pemanggilan yang terbentuk dari cahaya beriak. Sepasang pintu ilusi yang terbuka keluar, tertutup simbol-simbol misterius. Klien tidak terburu-buru masuk. Ia terlebih dahulu mengeluarkan bros matahari dan benda mistik lain, lalu menyerapnya ke dalam tubuh spiritualnya sesuai rencana. Akhirnya, ia mengambil kartu Black Emperor dan membiarkan tubuh spiritualnya menyelimutinya. Sekejap, klien merasa seolah tubuh spiritualnya menjadi nyata, memiliki daging dan darah. Ia seakan bisa mengangkat senjata, memindahkan meja dan kursi. Kabut gelap nan halus naik mengelilinginya, melekat di tubuh dan membentuk ziroh yang mengesankan. Sebuah mahkota hitam menghiasi kepalanya, dan jubah panjang berwarna sama menjuntai di punggungnya. Saat itu, klien tampak seperti seorang kaisar yang hendak berangkat berperang. Black Emperor. Ia memeriksa peluru pemurni dan revolver yang tidak ia bawa, lalu melangkah maju dan masuk ke celah di pintu ilusi itu. Melompat keluar dari cahaya lilin, ia segera melesat di bawah lindungan malam, menuju Villa Kevin di Jalan Iris, Sherwood Borough. Tak lama kemudian, ia melayang di depan air mancur buatan, dan berjalan perlahan mendekati pintu villa. Para penjaga yang berpatroli lewat begitu saja, tanpa bereaksi sedikit pun. Karena belum terlalu larut malam, tak ada Beyonder yang berjaga di luar. Selain itu, klien juga tak khawatir para Beyonder kuat di dalam akan menyadarinya,
atau mendapat firasat. Sebab, kartu Black Emperor memiliki sifat anti ramalan dan anti nubuat. Dengan mahkota hitam dan baju zirah yang kokoh, Klein berdiri di ambang pintu. Ia menyesuaikan dirinya selama beberapa detik, lalu melangkah maju. Tubuhnya yang tampak nyata itu menembus pintu tanpa suara dan memasuki villa milik Kevin. Hal pertama yang menyambutnya adalah aula luas yang dipenuhi banyak kursi dan gantungan pakaian. Di belakangnya terbentang aula megah dengan warna emas sebagai tema utama. Tak ada langit-langit, hanya kubah yang menjulang hingga setinggi 3 lantai. Dari atasnya tergantung lampu gantung kristal raksasa, dan di setiap kelopaknya terdapat lilin berwarna putih mutiara. Melalui pintu tebal di sisi kiri aula, terdapat ruang makan yang elegan dan indah. Aroma daging panggang paling kuat tercium dari sana, menutupi bau alkohol dan makanan lainnya. Klein tidak terburu-buru masuk ke ruang makan. Ia mengitari bagian luar terlebih dahulu, sesekali mengulurkan tangan untuk menarik pipa gas abu-abu keputihan. Seolah-olah ia sedang menguji kekuatan fisiknya, menguji seberapa besar pengaruh yang dimilikinya terhadap dunia nyata, setelah membawa kartu Black Emperor. Saat masih menjadi seorang seer dan clown, tubuh spiritual Klein hanya memiliki kemampuan intuisi yang terpisah dari ramalan. Ia hanya memiliki 2 kekuatan mirip mantra, serangan langsung ke jiwa, dan kemampuan membekukan target melalui sentuhan. Namun setelah maju ke urutan Magician, bahkan tanpa bergantung pada kekuatan beyonder tubuh fisiknya, Klein bisa menggunakan pengganti dari kertas dan peluru udara dalam wujud tubuh spiritualnya. Selain itu, ia mulai dapat merasuki orang lain dan mendapatkan kendali dasar atas targetnya. Diperkuat oleh kartu Black Emperor, kekuatan tubuh spiritualnya meningkat pesat, dan jumlah benda yang bisa ia bawa bertambah. Kekuatan mirip mantra yang dapat menyerang jiwa, kini berevolusi menjadi jeritan roh, gelombang suara yang tak terdengar oleh manusia, namun mampu merusak jiwa semua makhluk hidup di sekitarnya, termasuk roh itu sendiri. Begitu pula, efek pembekuan melalui sentuhan juga menjadi jauh lebih kuat. Setelah memastikan semuanya, ia mencari sudut dinding dan menembusnya untuk memasuki ruang makan. Kemudian, sambil menekan semua emosinya, ia menyapu pandangannya ke meja panjang. Pemandangan yang ia lihat adalah Haros dengan wig putihnya, Kitty dengan blus tipis, Parker yang berwajah tua tengah meneguk anggur merah, dan Kevin yang agak gemuk sedang memotong rib eye stick-nya. Klein segera menarik pandangannya, tak berani menatap lama, khawatir para beyonder itu akan mendeteksinya melalui persepsi spiritual mereka. Dengan bantuan cahaya spiritual dari para pelayan pria dan wanita di sekitarnya, yaitu warna aura mereka, ia berkeliling hati-hati untuk memahami tata ruang-ruangan tersebut. Misalnya, ukuran ruang makan itu setara dengan gabungan ruang tamu, ruang makan, dan ruang aktivitas milik Klein. Ada juga perapian yang menyala dengan arang, menyalurkan panas ke seluruh ruangan lewat pipa. 16 lampu gas elegan menerangi ruangan. Cahaya mereka berpadu hingga membuatnya tampak secerah siang. Di seberang perapian, di dinding, tergantung bingkai-bingkai lukisan, sketsa dan lukisan minyak karya seniman terkenal. Si berjanggut belis tidak ada di sini. Dia mungkin sedang menggantikan shift di ruang bawah tanah. Untuk seorang beyonder rela melakukan pekerjaan kasar seperti itu, jelas, Kevin tidak hanya terlibat dalam perdagangan manusia biasa. Klein berpikir sejenak, lalu bersandar pada lukisan minyak bergambar matahari terbenam. Ia mengulurkan tangan ke tubuhnya sendiri, dan membuka tutup botol berwarna coklat tembus pandang. Itu adalah botol racun biologis. Alasan ia memperhatikan waktu dan memilih datang pada saat makan malam adalah karena di waktu inilah semua tokoh utama berkumpul secara teratur. Saat yang paling menguntungkan untuk menggunakan botol racun biologis. Dan dengan pintu serta jendela tertutup rapat di awal musim dingin, efek racun itu akan semakin cepat dan kuat. Selain itu, Klein tidak merendam botol itu untuk membuat obat penawar sebelumnya. Ia kini berada dalam wujud tubuh spiritual, jadi ia tak perlu takut pada racun biologis. Dengan kemampuan penyembunyian dan perlindungan tubuh spiritualnya, ia berdiri di sana dalam diam,
sabar mengamati satu persatu lampu dinding elegan yang terhubung dengan pipa gas keputihan. Tak lama kemudian, racun tanpa bau itu menyebar cepat ke segala arah. Harras, dengan wig putihnya, memotong ikan tulang naga goreng, mencelupkannya ke saus lada hitam, lalu memasukkannya ke mulut. Sambil mengunyah dan menelan, ia mengambil sampahnya keemasan yang berbuih seperti untayan manik-manik, dan meneguknya dengan gembira. Ia tak bisa menahan diri untuk memikirkan hiburan yang akan ia nikmati malam ini. Kegembiraan menaklukkan seorang gadis keras kepala. Pikiran itu memengaruhi seleranya, membuatnya sulit fokus. Ketty tidak meminta pelayan untuk memotongkan ayam panggang. Ia menundukkan kepala, memegang pisau dan garpu, dan seperti sedang melakukan bedah presisi, ia cepat membagi ayam itu menjadi beberapa bagian yang hampir sama besar. Sementara Parker menikmati anggur merah dan daging domba rebus, ia sesekali berbincang dengan Kevin yang duduk di kepala meja, seorang tamu terhormat tanpa merusak kehormatan tuan rumah. Jamuan makan malam berjalan teratur, hingga akhirnya Kevin memasukkan potongan terakhir daging sapi ke mulutnya. Ia tersenyum pada 3 Beyonder itu dan berkata, "Tuan Harras, Nyonya Ketty, dan Tuan Parker, pencuci mulut malam ini dibuat langsung oleh kepala koki Laborega. Ada 3 macam, puding karamel buah, kue tart krim, dan kue wortel." Harras yang biasanya dingin hanya mengangguk ringan. "Kita memang bangsa yang mencintai makanan penutup." Begitu ia selesai bicara, Kevin mengangkat tangannya dan menggaruk pipinya, lalu menggaruk lagi. Agak gatal. Kevin tersenyum minta maaf. Sebelum kalimatnya selesai, ia tak tahan menggaruk lagi, meninggalkan bekas darah jelas di wajahnya. Bekas itu segera membengkak, dan kulitnya menjadi tembus pandang, hingga cairan kuning nanah terlihat di dalamnya. "Benar-benar agak gatal," ujarnya sambil tersenyum lagi. Ia menggaruk di tempat yang sama, tapi kali ini terlalu keras. Kulit yang bengkak itu pecah, menyemburkan nanah berbau busuk. Harras menyipitkan mata dan langsung berdiri, memandangi sekeliling dengan waspada. "Hahaha, haha, hahaha." Suara tawa berlebihan tiba-tiba terdengar, membuat tubuhnya menegang. Ia melihat sepasang pelayan pria dan wanita memegangi perut mereka, tertawa terbahak-bahak sampai tak bisa berdiri tegak. Air mata mengalir di pipi mereka, dan tawa itu membuat ruangan hening total. Seperti reaksi berantai, para pelayan lain pingsan atau muntah cairan kuning kehijauan tanpa henti. Tak satu pun yang selamat. Bam! Ketty membalik meja makan, membuat peralatan berlapis emas, sisa makanan, dan anggur tumpah ke lantai. Ia menggenggam revolver di satu tangan, dan cambuk hitam lentur di tangan lainnya. Parker ikut berdiri, namun pikirannya seperti melayang. Ia memandangi Kevin yang merintih minta tolong, sambil terus menggaruk dan mencabik dagingnya sendiri. Anehnya, Parker justru merasa pemandangan menjijikan itu terlihat indah. Saat itu, Harras mulai merasa sesak napas. Ia segera menyadari bahwa ruangan itu mungkin sudah dipenuhi racun. Ia menggeram, "Tahan napas. Parker, buka pintunya. Ketty, ikut aku mencari penyusupnya." Saat itu juga, Harras bersyukur karena mereka makan malam bersama Kevin, dan ada banyak pelayan di sekitarnya. Daya tahan tubuh orang biasa terhadap racun jauh lebih lemah dibanding para Beyonder. Gejala yang muncul lebih dulu memberi mereka peringatan, sebelum racun mencapai tubuh bagian dalam. Parker, dengan urutan terendah, pasti yang paling parah, pikir Harras. Krak! Saat Parker membuka pintu, agar ruang makan tak tertutup rapat lagi, Harras dengan spirit vision-nya mendapati sosok ilusi melayang diam. Sosok itu mengenakan zirah hitam tebal nan gagah, dengan mahkota gelap di kepala dan topeng hitam di wajah, seperti raja dari dunia roh. Itu tak lain adalah Klein. Harras mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah sosok hitam yang tak bisa dilihat manusia biasa, dan melafalkan bahasa Hermes kuno. Imprison. Dalam sekejap, udara di sekitar sosok itu menjadi kental, seolah berubah menjadi batu amber raksasa, atau tembok transparan tertutup rapat. Sosok itu terpaku di tempat, nyaris tak bisa bergerak. Ketty yang sudah siap menembak langsung menarik pelatuk. Mereka bekerja sama dengan baik. 2 tembakan. Peluru emas muda dengan pola aneh menembus udara kental itu,
dan menghantam sosok hitam. Peluru itu menembus dan mengenai dinding di belakang. Bayangan hitam itu terbakar sendiri, berubah menjadi figur kertas kasar. Dalam api kemasan pucat, kertas itu segera menjadi abu. Pak! Suara letupan aneh terdengar, dan cahaya dari 16 lampu gas elegan serta api di perapian mendadak menyala terang, menyilaukan mata Harras, Katie dan Parker dengan kilatan merah singkat. Tak lama kemudian, semua api padam, meninggalkan ruangan hanya diterangi lampu jalan setinggi manusia di luar jendela, dan sinar bulan merah tua yang menembus awan. Ruangan menjadi gelap dan sunyi mencekam. Harras dan yang lain kembali mengandalkan spirit vision, serta persepsi spiritual mereka untuk mencari penyusup gaib itu. Pada saat yang sama, ia sadar racun itu belum bereaksi cukup cepat, tak akan benar-benar aktif sebelum mereka menyingkirkan musuh. Ia lalu menatap ke arah pintu menuju ruang bawah tanah, menunjuk ke sana, dan kembali melafalkan dalam Hermes kuno. Confinement. Seluruh ruang makan tiba-tiba membeku, seolah ada dinding tak kasat mata tambahan, yang bahkan tubuh roh pun tak bisa menembusnya. Harras ingin memastikan penyusup itu tak bisa melarikan diri. Ketemu kau. Sambil menggenggam revolver di satu tangan dan cambuk di tangan lain, Katie melihat sosok hitam mengambang di udara. Cahaya aneh berkilat di matanya, namun sebelum ia sempat menyerang, pikirannya mendengung seolah kepalanya dipukul tongkat kayu. Ia merasa mendengar jeritan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa tetes darah kental menetes perlahan dari ujung hidungnya. Harras hanya merasa sedikit pusing, sementara gejala sesak napasnya semakin parah. Parker, yang paling lemah, mulai berkunang-kunang dan langkahnya gontai. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahu Parker. Rasa dingin dan lembab menusuk dari belakang, membuat tubuhnya membeku seolah dilapisi es. Hawa dingin itu meresap ke tulang-tulangnya. Suara dalam nan tegas terdengar di telinganya. Imprison! Parker langsung terperangkap oleh dinding transparan yang sebelumnya menutup pintu. Namun Klein tidak merasukinya, ia langsung menembus keluar, menghindari efek mantra Harras tepat waktu. Harras menyipitkan mata dan mengayunkan tangan kanannya. Rilis! Penjara tak kasat mata di sekitar tubuh Parker segera runtuh, lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun, dia tidak langsung dapat bergerak kembali. Sebaliknya, tubuhnya terkulai ke tanah, gemetar terus-menerus seolah masih membeku. Ini bukan hanya akibat dari sentuhan jiwa, melainkan juga efek dari serangan langsung Klein terhadap jiwanya. Sebagai seorang urutan 8, Parker tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Ia bahkan tak mampu mengendalikan napasnya, sehingga secara refleks menghirup kembali dalam jumlah besar racun biologis, yang sama dengan yang sudah ada di tubuhnya. Kelemahan tubuhnya membuat racun itu bereaksi lebih cepat. Matanya menatap kosong, dan ia secara naluriah mengubah arah. Ia melihat Kevin yang berguling di tanah, terus-menerus mencakar wajah dan tubuhnya sendiri. Daging tipis tampak menggantung di sisi luka-lukanya, dan warna tulangnya memucat seperti kapur. Parker tersentak dan berusaha merangkak mendekat. Kevin, yang rasa gatalnya membuat ia mengelupas lapisan luar kulitnya, tiba-tiba mendapati Parker merangkak ke arahnya dengan mata merah darah. Ia merasakan firasat buruk, tetapi tak memiliki kekuatan untuk menghindar. Ia bahkan tak mampu berteriak, tidak, kecuali mengeluarkan jeritan melengking sebagai gantinya. Pada saat itu, Klein, yang telah menghindari mantra imprison, berteriak holy dalam bahasa Hermes kuno. Ia menggosokkan jari-jarinya dan menembakkan peluru udara, yang berkilau dengan cahaya keemasan gelap dari bros burung matahari. Begitu peluru udara terbentuk, peluru itu dipenuhi dengan cahaya suci, dan melesat langsung ke arah wajah Harras. Itu adalah sumpah suci yang disediakan oleh bros matahari, dan Klein telah memperkuat peluru udara tersebut dengan kerusakan bertipe penyucian. Namun Harras sudah berpindah posisi. Gerakannya luar biasa lincah, lebih mirip seorang ahli bela diri daripada penyihir. Saat menghindari serangan Klein, ia memberi isyarat pada Katie agar mencambuk dengan cambuk hitamnya untuk menahan Klein. Ketika serangan Klein terhenti, Harras mengeluarkan sebuah sarung tangan logam hitam dari saku tersembunyi dan mencoba mengenakannya di tangan kiri. Dalam wujud tubuh spiritualnya,
Klein tak perlu melihat secara langsung untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Ia segera melayang naik, menghindari cambukan Katie, melewati lampu gantung, dan menerjang ke arah Haras. Melihat itu, Haras mengangkat sarung tangan logam hitamnya dan menunjuk miring ke atas. Exile! Klein seketika dihantam kekuatan dahsyat tak kasat mata. Seluruh tubuh spiritualnya terhempas oleh angin dan menghantam dinding yang diciptakan oleh mantra confinement, namun tidak menembusnya untuk kabur. Memanfaatkan kesempatan itu, Haras mengenakan sarung tangan logam hitam. Sekejap kemudian, tubuhnya tampak sedikit lebih tinggi. Auranya meningkat, seolah ia menjadi sosok yang berkuasa menentukan hidup dan mati. Begitu Klein bebas dari status exile, ia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Ia ingin menundukkan kepala, berlutut, dan mematuhi setiap kata serta perintah Haras. Gerakannya melambat, dan dalam pupil matanya terpantul sosok Katie yang mendekat cepat. Pak! Katie mencambuknya dengan cambuk hitam panjang, mengenai tubuh spiritual Klein dengan tepat. Cambuk itu memang menembus tubuh rohnya, namun rasa sakit yang ditimbulkannya sangat nyata, seolah besi panas ditempelkan ke bagian paling rapuh dari tubuhnya. Klein mendongak dan menjerit kesakitan. Sementara itu, Katie menarik pelatuk revolver di tangan satunya. Bang! Bang! Dua peluru bercahaya keemasan melesat beruntun, menembus tubuh Klein. Cahaya terang mekar di udara, dan sosok berzirah hitam itu menipis dengan cepat, berubah menjadi figur kertas yang kemudian terbakar menjadi abu. Klein muncul di sudut gelap ruangan. Di dalam tubuh spiritualnya, bros matahari memancarkan cahaya keemasan gelap. Kekuatan hangat segera memenuhi tubuhnya, dan rasa ngeri luar biasa yang ditimbulkan Haras lenyap sepenuhnya. Salah satu efek sihir dari bros matahari adalah kebal teror. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Klein sudah 2 kali terpaksa menggunakan pengganti figur kertas. Meskipun sebagian dilakukan dengan sengaja, hal itu tetap menunjukkan betapa kuatnya kombinasi serangan Haras dan Katie, cukup untuk membuktikan hasil ramalan yang diterimanya. Operasi ini akan sangat berbahaya. Andaikan Parker tidak lumpuh sementara, akibat efek botol racun biologis dan serangan mendadak awal, situasinya akan lebih berbahaya lagi. Rencananya adalah mundur dengan rasional, jika keempat figur kertasnya telah habis namun kesempatan belum muncul. Bukan karena ia tak ingin menyiapkan lebih banyak pengganti, tapi karena spiritualitasnya hanya cukup untuk 4 kali selama pertempuran. Adapun efek confinement yang diciptakan Haras, Klein sama sekali tidak khawatir. Ia kini hanyalah tubuh spiritual yang dipanggil. Jika ia mengakhiri pemanggilan itu, ia akan segera kembali ke atas kabut abu-abu. Kecuali kekuatannya diinterupsi oleh entitas setingkat dewa, atau artefak tersegel peringkat 0 atau 1, tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebelumnya, ketika ia mencuri kartu Black Emperor di Museum Kerajaan, wanita yang diduga Beyonder berurutan tinggi pun gagal mencegahnya pergi. Inilah alasan utama Klein berani menantang bahaya besar ini. Melihat musuh tak lagi takut, Haras mengenakan kedua sarung tangan hitam dan memberi isyarat pada Katie untuk menahan Klein. Ia kemudian menunjuk ke depan dan berkata tegas, "Roh dan arwah terlarang di sini." Tubuh Klein yang berzirah hitam langsung bergetar, ditekan oleh kekuatan tak kasat mata yang kuat. Namun, tingkat kartu Black Emperor sangat tinggi, membuat tubuh spiritualnya pun relatif kuat. Efek larangan itu dengan cepat ia tekan. Haras menyipitkan mata. Roh yang menyusup ini terasa sangat aneh. Melihat Klein terbang dengan mudah menghindari gangguan Katie, ia mengangkat telapak tangan dan mengucapkan dalam bahasa Hermes kuno, "Terbang dan melayang dilarang di sini." Sekejap kemudian, tubuh Klein terasa berat, jatuh menukik ke tanah. Katie bergegas mendekat, mengayunkan cambuk hitamnya lagi. Ia masih memiliki banyak peluru Beyonder, namun peluru yang efektif terhadap roh tinggal kurang dari 3. Karena itu, ia sementara meninggalkan revolvernya dan mengandalkan cambuk sebagai senjata utama. Klein berguling di tanah, cekatan menghindari setiap cambukan. Ia mendengar bunyi kerak ketika cambuk mengenai lantai. Katie hendak melanjutkan ayunan ketika merasakan gatal di tenggorokannya. Ia batuk 2 kali, kehilangan momentum. Itu pertanda racun kembali bereaksi. Haras menarik napas dalam,
lalu menahannya lagi. Ia melipat pergelangan tangannya, menunjuk ke dirinya sendiri, dan berseru, "Target disiplin, roh dan arwah." Cahaya secerah mentari pagi langsung memancar dari permukaan tubuhnya. Bahkan tinjunya pun bersinar gemilang. Bam! Lantai marmer di bawah kakinya retak tanpa suara, dan tubuh tinggi kurusnya menerjang cepat dan kuat, menutup jarak dengan Klein dalam sekejap. Kali ini, ia tampak lebih seperti ksatria dibandingkan Katie. Bam! Ia mengayunkan tinju ke depan, udara pun seolah meledak. Namun Klein sudah mundur cepat, menghindari serangan itu. Tas! Katie membantu dari sisi, mencambuk ke arah gerakan menghindar Klein, memaksanya berguling berulang kali. Ia mengambil posisi bertarung, waspada terhadap mantra imprison yang mungkin dilemparkan Haras. Suara cambukan menggema, Haras terus menyerang sementara Katie mendukung dari samping. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Klein terdesak dalam posisi tanpa jalan keluar. Bahkan berguling pun tak berguna lagi. Pak! Cambuk hitam Katie mengenai lengan Klein. Rasa sakit tajam itu menghantam jiwanya, membuatnya terpaku sesaat. Bahkan tubuh spiritualnya menjadi semakin tipis. Haras tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengepalkan tinju kiri dan dengan suara hikmat berseru, "Death!" Tubuhnya menyatu dengan kekuatan aneh, menciptakan bayangan ganda saat menerjang Klein. Sus! Sosok berzirah hitam itu seketika hancur berkeping-keping, berubah menjadi potongan kertas yang berterbangan seperti kupu-kupu. Klein telah menghabiskan figur kertas ketiganya. Tatapan Haras menyapu ruangan, dan segera mengunci musuh yang muncul di sudut. Ia menyeringai. "Lihat saja, berapa banyak pengganti yang masih kau punya." Saat mencari, ia sempat melihat Parker yang menggeliat di atas Kevin, pemandangan yang menjijikan dan mengerikan. Namun Haras tak punya waktu untuk menyelamatkan bawahannya. Ia tahu efek racun akan semakin parah, jadi ia harus segera menyingkirkan musuh sebelum kehilangan kendali. Jika tidak, ia akan terpaksa mundur untuk pulih, membiarkan musuh lolos tanpa hasil. Ia memberi isyarat lagi pada Katie untuk menahan Klein yang kini tak bisa melayang, lalu menarik napas dalam. Ada bau aneh di udara. Mungkin akibat racun yang makin kuat, pikir Haras sekilas, tanpa menaruh curiga lebih jauh. Ia mengangkat tangan kiri dan berseru lantang, "Penyusupan ilegal ke rumah orang lain adalah kejahatan." Penyusupan ilegal. Namun baru mengulang kalimat kedua, napasnya tersengal. Ia tak bisa bernapas dan terpaksa berhenti. Ia menarik napas lagi, menstabilkan diri, lalu mengulang, "Penyusupan ilegal ke rumah orang lain adalah kejahatan." Ia mengulang 3 kali, sementara Klein yang masih sibuk melawan cambukan Katie, merasakan hawa dingin aneh. Uhuk, uhuk, uhuk. Katie kembali batuk, dan ayunan cambuknya semakin lemah. Klein memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakhiri pertarungan dengannya, tanpa menyerang balik. Sebaliknya, ia mendongak, membuka mulut, dan mengeluarkan jeritan tajam yang tak terdengar oleh manusia biasa. Wah! Kepala Katie mendadak terangkat, tubuhnya oleng seolah lantai bergoyang di bawah kakinya. Haras hanya merasa sedikit pusing sebelum kembali normal. Ia menatap Klein dingin dan berkata dengan suara berwibawa, "Yang bersalah harus dibatasi." Klein yang sedang menerjang mendadak merasa kakinya terkekang. Oleh belenggu tak kasat mata, gerakannya membeku. Katie yang mulai pulih membuka silinder revolvernya, mengeluarkan peluru yang sudah dipakai maupun belum, lalu memasukkan 6 peluru baru, termasuk sisa peluru pemurni, menggunakan alat pengisi cepat. Haras mengepalkan tinju kiri, siap menyerang lagi. Ia berencana menggabungkan serangannya dengan tembakan Katie untuk menghabisi musuh atau setidaknya memaksa keluar sisa penggantinya. Namun pada saat itu, Klein yang berzirah hitam tersenyum. Kesempatan yang ia tunggu akhirnya tiba. Ia tahu botol racun biologis memerlukan waktu agar efeknya menjadi signifikan. Begitu Beyonder menyadari ada yang tidak beres, mereka akan bertindak, entah mencari sumbernya atau melarikan diri dari area beracun. Sulit sekali menimbulkan kerusakan besar setelah itu. Karenanya, ia punya 2 alasan lain menggunakan botol tersebut. Pertama, untuk melemahkan musuh. Kedua, untuk menutupi bau lain agar Haras dan yang lain
Mengira semua aroma aneh berasal dari racun di udara, membuat mereka fokus sepenuhnya pada hal itu. Inilah segmen paling penting dari sebuah pertunjukan sihir, kunci antara keberhasilan dan kegagalan. Bau aneh itu sebenarnya adalah bau gas. Alasan Klein membuat lampu gas dan api di perapian berkedip terang lalu padam, bukan hanya untuk mengacaukan penglihatan Haras dan kelompoknya, tapi untuk menarik perhatian agar ia bisa menghancurkan beberapa pipa gas tersembunyi. Sejak awal, ia sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya untuk memancing Katie menembakkan peluru khusus untuk Roh, agar ia tidak asal menembak lagi dan memicu ledakan prematur. Ia terus bertarung dengan Katie tanpa upaya lain, karena sedang menunggu udara dipenuhi gas. Karena itu, ia menahan diri dari menggunakan lompatan api atau kendali api. Ia sudah memperkirakan Haras akan menggunakan imprison di ruangan itu, dan ternyata hasilnya jauh lebih sempurna dari dugaan. Sebelum masuk ke ruang makan, ia dengan sengaja memeriksa pintu dan jendela untuk memastikan semuanya rapat, lalu menghancurkan pipa gas tersembunyi di aula, menciptakan area dalam dan luar ruangan yang kini menjadi satu bom raksasa. Bahkan tanpa penahanan, hasilnya tetap sama. Sebagai arwah, Klein jelas tak takut ledakan. Roh tingkat rendah mungkin akan lenyap terbakar, tapi roh agung hanya akan terluka ringan. Karena itulah Klein membeli peluru pemurni tambahan dan bros matahari, meskipun ia sudah memiliki kendali api. Saat melihat Katie mengangkat revolver dan bersiap menembak, serta Haras bersiap mengucapkan, "Death." Klein tersenyum dan menjentikkan jarinya. Haras tiba-tiba merasakan firasat bahaya besar. Namun saat itu juga, api di perapian menyala kembali, menyulut udara di sekitarnya. Boom! Ledakan keras mengguncang ruangan. Penglihatan Haras dipenuhi lautan api, seolah ia sedang menyaksikan pesta kembang api yang megah. Kevin tergeletak di tanah, tubuhnya gatal dan nyeri, berharap ia bisa mencabik dirinya sendiri saat itu juga, untuk mengakhiri siksaan neraka ini. Lalu, ia melihat gelombang api merah tua menyebar dalam sekejap, disusul ledakan yang memekakkan telinga. Ia sempat membayangkan bahwa detik terakhir hidupnya akan terasa begitu panjang, memberinya waktu untuk mengenang semua kenangan indah, ketika istri dan anak-anaknya masih bersamanya. Ia pikir, ia akan merasa lega, karena tak perlu lagi menahan siksaan tak manusiawi ini. Namun, pada saat itu, rasa takut yang luar biasa, dan keinginan hidup yang amat kuat, melonjak dari dasar hatinya. Kenangan yang katanya akan muncul sama sekali tak sempat terlintas, karena ia langsung tersapu oleh rasa sakit yang menusuk hingga ke jiwa, sebelum akhirnya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Boom! Jendela ruang makan meledak bersamaan, dengan serpihan batu bata dan reruntuhan yang berterbangan, serta lidah-lidah api yang terus menjulur keluar. Para penjaga yang berpatroli di sekitar area itu langsung terpental. Mereka yang beruntung tak terkena hantaman, masih harus menahan dengung di telinga. Tubuh mereka limbung, tersandung, bahkan jatuh. Mereka melihat lebih dari separuh dinding luar ruang makan telah runtuh, dan api tampak seolah melayang di udara. Seluruh penghuni jalan itu, bersama para polisi yang bertugas di sekitar, mendengar ledakan keras yang sama. Kebingungan dan ketakutan segera menyelimuti mereka. Di dalam ruang makan, Klein berdiri tegak, berpakaian zirah hitam, dan mengenakan mahkota hitam. Tubuhnya mandi dalam cahaya merah api, menghadapi terjangan gelombang panas tanpa gentar. Sebagian besar kabut hitam di sekitarnya telah tercerai, bahkan spirit bodinya mengalami sedikit kerusakan, namun tak cukup berarti. Di samping meja yang terbalik, Parker dan Kevin terhempas ke sudut ruangan. Kepala mereka retak, tubuh mereka hangus terbakar, kulit mereka masih diselimuti nyala api kecil yang berdesis pelan. Para pelayan lain pun bernasib serupa. Di sisi berlawanan dari perapian, Katie yang gagal menghindar tepat waktu terbanting ke dinding, lalu jatuh ke lantai. Tubuhnya hancur berlumur darah, penuh luka bakar. Tak ada sepetak kulit pun yang tersisa utuh. Ia belum mati, tapi sudah pingsan akibat luka parahnya. Bahkan begitu, ia masih terbatuk hebat di tengah kejang, menghirup banyak sisa api yang membara. Cambuk hitamnya pun rusak berat. Banyak retakan muncul di permukaannya, sebagian ujungnya terbakar,
dan semua peluru Beyonder miliknya ikut hancur oleh ledakan. Katie tak lagi mampu bertarung. Haras sempat berguling untuk melindungi bagian vitalnya, namun tubuhnya tetap berlumuran darah dan daging yang hangus. Dengan tertatih, ia berdiri. Punggung, ikat kepala, dan kakinya masih dilalap api merah. Napasnya semakin berat, tubuhnya menderita luka parah. Namun justru hal ini menunjukkan betapa kuat dan tangguh tubuhnya, atau lebih tepatnya, karena sarung tangan besi hitam yang ia kenakan, tubuhnya menjadi cukup kokoh dan kuat untuk bertahan. Namun, semua ini sudah diperhitungkan Klein. Karena tak tahu seberapa tangguh lawannya, ia memang sengaja melebihkan perkiraannya dalam menyusun rencana. Dari sudut matanya, Haras melihat Klein yang hampir tak terluka. Pupilnya mengecil, ia segera mengangkat tangan kiri dan menunjuk ke arah itu, sambil berbisik rendah, "Exile." Sekali lagi, Klein gagal menahan kekuatan itu. Ia terlempar seperti selembar kertas diterpa badai, melayang keluar dari ruang makan. Di aula luar, api sudah mulai melemah setelah nyalanya sempat menyala seketika. Namun bencana baru mengancam karena tangga kayu mulai terbakar, walau kerusakannya tak separah ruang makan yang menjadi pusat ledakan. Melihat kesempatan itu, Haras segera berbalik dan kabur tanpa menoleh lagi. Meski tubuhnya masih terbakar, ia tak menyia-nyiakan waktu untuk memadamkannya. Ia tahu dirinya dalam kondisi buruk, di ambang kehilangan kendali. Racun yang ada dalam tubuhnya pun akan segera mencapai puncaknya. Dengan dua hal itu digabung, ia sadar bahwa tak ada peluang menang melawan penyusup ini. Bahkan dengan bantuan urutan 7, Belis, yang berjaga di pintu bawah tanah, hasilnya akan sama saja. Haras tahu, jika pertempuran ini berlanjut, ia hanya akan mati karena racun, atau kehilangan kendali akibat luka parahnya. Setelah memutuskan kabur, ia pun tak lagi peduli pada Katie yang masih bernapas. Ketika Klein, yang baru saja menstabilkan tubuhnya setelah dihempas oleh Exile, melihat pemandangan itu, ia langsung menegakkan kepala, membuka mulut, dan menjerit, jeritan yang tak bisa didengar manusia manapun. "Wah!" Haras merasa pusing hebat. Langkahnya terhenti sejenak. Kulitnya yang masih tersisa mulai dipenuhi lepuh bening. Itu pertanda awal dari kehilangan kendali. Namun, ia segera pulih dan terus berlari gila-gilaan, melarikan diri dari taman villa. Dia benar-benar sulit dibunuh. Klein tak mengejar, untuk menghindari insiden tak terduga. Ia mengingat kembali tujuannya, menyelamatkan para korban, bukan membasmi para Beyonder bejat itu. Terlebih, ia telah menguras banyak energi dan menderita luka berat. Jika ia memaksa mengejar, bisa saja Haras melakukan serangan balik yang mematikan. Pak! Klein menjentikan jarinya, menembakkan satu peluru udara. Peluru itu menghantam kepala Katie, mengakhiri penderitaannya. Setelah itu, Klein berbalik, melesat menuju pintu ruang bawah tanah. Belis, pria berjenggot penuh, sedari tadi berjaga di sana, tak berani meninggalkan posnya, karena khawatir rekan penyusup akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos penjara bawah tanah. Saat ini, ia memegang senapan uap bertekanan tinggi dan membuka spirit vision-nya. Ledakan besar tadi membuatnya tegang luar biasa. Tak lama, ia melihat sosok mengerikan itu melayang ke arahnya, dan tanpa ragu, ia mengangkat senjata dan menarik pelatuk. Bang! Kabut putih menyembur dari laras senjata, menembakkan peluru berujung tajam berwarna emas pucat, dengan kecepatan luar biasa. Klein sudah bersiap. Ia sempat berbelok sedikit sebelum Belis menembak. Peluru itu menembus aula, melewati pintu depan, dan terbang keluar. Di saat bersamaan, Belis berlari keluar dari ruang jaga, mengacungkan senapannya dengan sikap mengancam, sambil bergerak cepat ke arah pintu keluar. Ia tahu, penyusup yang bisa mengalahkan Haras, Katie dan Parker pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Lagi pula, ledakan besar tadi pasti sudah menarik perhatian banyak orang. Ia tak yakin para Mandated Punisher tidak akan datang untuk menyelidiki. Maka satu-satunya pilihannya hanyalah melarikan diri. Klein kembali menjerit tanpa suara. Belis merasa seolah kepalanya dihantam palu, pandangan berkunang, darah menetes dari hidungnya. Namun ia tetap berlari.
Setelah menembak untuk menghalangi Klein, ia sudah menjatuhkan diri dan berguling menuju pintu keluar. Klein sempat ragu sejenak, lalu menyerah untuk mengejar. Ia mematikan katup utama gas, lalu menuju pintu ruang bawah tanah, dan menjentikan jarinya berulang kali. Bang! 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 Peluru udara menghantam dinding tak terlihat, perlahan menghancurkan confinement. Itulah salah satu alasan mengapa Klein berani menimbulkan ledakan gas dan menggunakan botol racun biologis. Dengan adanya confinement milik Haras di penjara bawah tanah, selama tidak menyerang langsung, ia tak perlu khawatir akan melukai para gadis malang itu. Ia menghancurkan kunci-kunci besi dan melesat masuk ke ruang bawah tanah. Ia menemukan sel tempat Daisy dikurung, sesuai dengan penglihatan hasil ramalan sebelumnya. Ia memastikan gadis itu tidak terlalu terluka dan masih bisa bergerak. Lalu tubuhnya menjadi tembus pandang, meleleh ke dalam pintu logam. Krik, krik, krik. Deretan pintu besi di satu sisi terbuka cepat, satu persatu, seolah ada hantu tak terlihat yang berlari membuka semuanya. Krik, krik, krik. Setelah sisi itu selesai, ia membuka sisi lainnya. Daisy dan gadis-gadis lain ketakutan oleh ledakan di atas. Beberapa lama kemudian, Daisy terkejut melihat pintu selnya terbuka begitu saja, tanpa ada siapapun yang masuk. Rasanya seperti mereka bisa pergi kapanpun. Beberapa gadis yang belum sempat dididik, dan baru saja diculik memberanikan diri bangkit, lalu berlari menuju pintu keluar ruang bawah tanah. Mereka melewati aula yang rusak sebagian akibat ledakan, meninggalkan villa yang terbakar semakin hebat, berlari semakin cepat menuju kebebasan. Saat tiba di jalan, Daisy dan gadis-gadis lain menoleh ke belakang. Dari kejauhan, mereka melihat sosok menjulang di atas bangunan jahat itu, penuh dengan zirah hitam dan mahkota hitam. Wus! Jubahnya berkibar pelan, tanpa suara. Pemandangan itu melekat di ingatan mereka. Dengan rasa curiga terhadap polisi, mereka berlari mencari katedral terdekat. Ketika Klein kembali ke ruang makan yang berasap dan terbakar, ia mendapati ciri-ciri Beyonder milik Parker dan Katie mulai muncul. Ia memeriksa barang-barang yang mereka bawa, dan memastikan hampir semuanya hancur. Bahkan uang mereka pun gosong. Klein melompat ke lantai 2 dan 3, memeriksa cepat kemungkinan adanya petunjuk penting. Ia tidak menggunakan mediumship, karena waktunya terbatas. Membawa mereka ke atas kabut abu-abu juga tidak sesuai dengan tirai penutup yang ia rencanakan. Kalau bahkan pemimpin kecil harus menjaga kerahasiaan, maka orang-orang penting ini pasti punya pembatas sendiri. Mereka bukan pilihan bagus untuk ritual arwah sesuka hati. Lagi pula, prosedurnya terlalu rumit dan tidak tepat untuk situasi sekarang. Klein mengakhiri penyelidikannya tanpa hasil, tapi ia mengambil satu set kartu tarot. Kembali ke ruang makan yang hangus, ia mengeluarkan semua kartu Mayor Arkana dari deks itu, dan berjalan ke arah mayat Kevin. Ia mengambil 2 kartu khusus, lalu menaburkan sisanya di atas tubuh Kevin. Setelah itu, ia menutup mata Kevin dengan 2 kartu yang ia pilih, keduanya menghadap ke atas. Saat itu juga, ciri-ciri Beyonder Parker dan Katie muncul sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, sebuah pintu ilusi dengan simbol-simbol rumit muncul di udara di luar villa. Pintu itu terbuka tanpa suara, dan dari sana melangkah keluar seorang pria, tampan dengan setelan rapi. Ia tampak berusia 40-an, matang dan elegan. Ia memiliki sepasang mata emas, dan dengan satu pandangan saja ia langsung menatap ruang makan yang terbakar. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup, seorang pria tua melesat mendekat dengan kecepatan tinggi. Ia mengenakan topi lembut, mata peraknya bersinar serius. Jubah hitamnya bersulamkan lambang Lord of Storm. Ia adalah Kardinal Gereja Storm, Uskup Agung Backland, Spellsinger of God, Ace Snake. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Ace dengan suara berat. Segala urusan Beyonder di Sherwood Borough berada di bawah yurisdiksi Katedral Holywind, jadi ia berhak menanyai itu. Ekspresi pria tampan itu sedikit berubah masam. Ia menjawab pelan, "Aku tinggal di dekat sini." Mereka memang berada tak jauh dari Westboro. Keduanya tak bicara lagi. Mereka mendarat bersamaan dan masuk ke lokasi ledakan. Badai besar berputar, menyapu api, dan melemparkannya ke air mancur buatan di luar. Angin itu seolah hidup,
memiliki kesadaran sendiri. Dua sosok demigod itu lalu melihat Katie, yang kepalanya berlubang dan tubuhnya hangus, juga Parker yang mati dengan kepala remuk, terjerat bersama seseorang. Mereka juga melihat Kevin, yang tubuhnya tertutup kartu tarot, dengan dua kartu Mayor Arcana menutupi wajahnya. Kartu-kartu itu adalah Judgment, menggambarkan malaikat yang meniup trompet besar, dan The Emperor, sosok berzirah dan bermahkota. Hampir bersamaan, Kardinal Snake dan pria tampan itu merasakan sesuatu. Mereka menoleh ke arah luar. Di sana, berdiri sosok agung berzirah hitam dan bermahkota hitam, di puncak bangunan di sisi villa. Sosok itu sedikit mengangguk, jubahnya terangkat oleh angin. Lalu, tanpa peringatan, ia lenyap begitu saja di hadapan dua Beyonder berurutan tinggi itu.